Ya, kadang kita bingung ya, nasib sama takdir itu beda atau sama sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hello my friend, apa kabar kalian hari ini? Semoga semakin hari semakin bertambah bahagia, damai, tenang, nyaman hatinya, sehat jasmani dan juga rohaninya. Senang sekali saya Maya Afidata dapat menjumpai kalian kembali, tentunya di YouTube My Edutainment TV Channel. Ya, tema pembahasan kita hari ini adalah apa sih perbedaan dari takdir dan nasib? Iya, beda-beda tipis ya. Ya kayak gini sih, kalau misalnya dari pemahaman yang coba untuk Maya pahami, kalau takdir itu kan memang kita dibawa dari kita lahir ya, sudah dicatat sama Allah. Ini akan seperti ini akan seperti itu. Tetapi kalau nasib adalah sesuatu yang masih bisa kita ubah. Nah, dari sini mengubah nasib itu dengan kita berusaha, dengan kita berdoa, berusaha dan berdoa. Tetapi kalau memang ini kan memang sudah ditakdirkannya dia jelek, atau dia miskin, atau apapun gitu ya, atau bernasib yang kurang beruntung. Itu adalah proses Allah untuk menguji manusia itu sendiri. Ketika misalnya ada seseorang yang memang tidak sempurna, mungkin cacat, atau secara fisik dia tidak cantik atau ganteng, atau mungkin dia kurang beruntung, dia ditakdirkan seperti itu, dan dia sudah berusaha untuk mengubah nasibnya dengan berusaha dan berdoa. Nah, itu adalah menjadi bagian dari cara Allah untuk menguji kita, menguji keimanan kita. Kita ditakdirkannya seperti itu. Tetapi dalam hal ini Allah itu maha adil, karena Allah tidak mungkin membiarkan begitu saja dengan melihat kita yang sudah berusaha dan berdoa. Pasti di situ ada saja keberuntungan yang harus disyukuri. Kadang manusia kan merasa, takdir gue nggak bagus nih, gue udah berusaha begini-begini, begitu-begitu, tapi apa yang kita inginkan tidak tercapai. Hey, coba diperhatikan, Allah tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, pasti ada maksud dan tujuannya. Coba deh lihat ke samping, apa sih sebenarnya, apa sih yang terus Allah kasih ke kita, menggantikan dari keinginan-keinginan yang tidak dikabulkan sama Allah. Itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Hanya terkadang manusia itu sendiri gak mau melihat ke arah sana. Melihatnya adalah bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi keinginanku. Kenapa Maya bisa berbicara seperti ini? Karena ini juga bagian dari pengalaman hidup yang pernah Maya alami ya. Ketika itu Maya berada di titik yang terendah, di titik nol. Di situ Maya tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Ibaratnya, ya Allah, aku sudah berusaha menjadi orang yang baik, aku tidak melanggar ajaran agama, aku tidak melanggar etika agama, aku tidak melanggar moral-moral agama dan kita sebagai warga negara, ibaratnya seperti itu, atau kita sebagai manusia. Tapi kenapa aku dikasih cobaan yang seperti ini? Padahal aku sudah berdoa, aku gak mau yang kayak begini. Di situ Maya mengalami drop yang sangat sehingga semua menyalahkan takdir. Semua menyalahkan ini adalah Tuhan tidak adil terhadap diriku. Kemudian akhirnya Maya kembali lagi untuk introspeksi diri, untuk melihat lagi ke dalam diri. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, menguatkan hati, menunjukkan bahwa ini loh Maya, coba kamu lihat
Coba kamu lihat, sedikit saja tengoklah apa yang kamu dapatkan dari kamu merasa bahwa Allah itu tidak adil, sementara kamu di sisi yang lain kamu mendapatkan apa yang orang-orang tidak punya. Cobalah kamu berpikir di situ. Itu keinginan kamu, hawa nafsu kamu, atau apa? Nah, kadang itu kan keinginan kita merupakan hawa nafsu kita yang kita pengen banget itu kita dapat, kita kejar banget. Tapi kita nggak pernah menyadari maksudnya Allah dengan tidak mengabulkan permintaan kita itu. Jadi di sini yang namanya takdir itu memang sudah digariskan. Itu adalah keinginannya Allah untuk bagaimana kita mengenal lebih jauh, menguji keimanannya kita. Terus tuh Allah akan terus memberikan cobaan-cobaan ke kita untuk akhirnya kita dapat menyadari, dan itulah akhirnya yang disebut dengan spiritual awakening, ketika kita menyadari, ketika kita bangun dari pemikiran-pemikiran kita yang salah itu. Oh iya ya, kita menyadari ternyata Allah itu baik, Allah itu sangat penyayang. Ketika kita mau melihat lagi ke dalam diri kita, ketika kita mau melihat sisi-sisi baik yang mungkin tidak terlihat ketika kita masih tertutup oleh kelekatan kita pada dunia, pada keinginan kita, pada hawa nafsu kita. Nah, kalau nasib ya masih bisa dirubah dengan kita berusaha dan berdoa. Seperti itu kalau dari pengalaman Maya yang bisa Maya bagikan untuk my friend. Jadi jangan pernah merasa bahwa takdir kita ini buruk, bahwa Allah tidak sayang sama kita, bahwa Allah itu tidak adil karena keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Cobalah melihat ke sisi yang lain lagi. Pasti di situ ada hikmah, pasti di situ ada sesuatu yang Allah berikan yang jauh lebih indah dari apa yang kita inginkan. Kita melihat itu nggak adil karena itu tidak sesuai dengan keinginannya kita. Padahal kamu di sisi lain lebih beruntung daripada orang-orang yang kamu anggap jauh lebih beruntung daripada kamu. Yuk, apalagi my friend yang sedang mengalami begitu banyak masalah, cobalah untuk kembali melihat ke dalam diri. Cobalah untuk terus berbaik sangka kepada Allah, melihat dari sisi lain, supaya hatimu tenang, supaya kamu menjalani takdir hidupmu terasa lebih ringan, karena Allah tidak pernah memberikan takdir hidup yang buruk kepada manusianya, kecuali mereka melakukan kesalahan itu sendiri dengan tidak mengendalikan dirinya, dengan tidak mengendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan terhadap duniawinya. Baiklah my friend, terima kasih. Semoga apa yang Maya bagikan ini, Maya sharing pengalaman Maya ini dapat memberikan sedikit pandangan, masukan, dan menjadi manfaat buat my friends semuanya. Buat teman-teman yang dalam proses spiritual awakening, semoga segera dimudahkan oleh Allah, segera menemukan jati diri, dan kita bersama-sama untuk menjalani hidup ini dengan baik, tenang, nyaman, menebarkan cinta dan kasih sayang di muka bumi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.